Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel ya. Kembali di video ini ya, Madya reupload ulang ya, karena uploadan Madya yang pertama itu kena banet ya. Madya nggak tahu kenapa sebabnya, ya katanya melanggar kebijakan apa gitu, tapi nggak apa-apa ya, kita berbaik sangka saja dari orang-orang yang buat laporan-laporan seperti itu ya. Oke, Madya kembali reupload video ini untuk memperbaharuinya ya, siapa tahu mungkin ada kesalahan dari teknis apa gitu loh. Oke, langsung saja kita review ulang ya. Oke, go. Baiklah, di video kali ini ya, Madya akan mereview dari akun Papel88 ya, yang mencoba untuk mengkorelasikannya peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, yang mana MKC atau si Kucluk Muhammad KC ini kan sudah ditangkap tuh oleh polisi. Nah kemudian dia mencoba mengkorelasikan, oh ternyata katanya ada ustadz-ustadz yang menista agama dia juga gitu. Nah di sini Madya akan buktikan ya, apakah Ustadz Abdul Somad ini tergolong menistakan agama yang seperti yang dituduhkan Papel ini atau tidak ya. Kita pembuktian saja langsung. Oke, langsung kita bahas. Go. Puji Tuhan. Halo Sobat Laras, jumpa lagi. Sesuatu yang saya imani. Bayangkan teman-teman ya, padahal di hadis maupun Quran tidak pernah mengatakan bahwa di salib itu ada jin. Ketika Muhammad KC mengatakan bahwa Muhammad dekat dengan jin, sesuai dengan Quran yang dia tunjukkan bahwa ketika Muhammad semacam salat dikerumuni jin-jin, itu Muhammad KC dilaporkan loh. Nah, tapi sobat ini yang berkuar-kuar gak dilaporkan ini ya. Sorry sobat ya. Saya share dulu dengan audionya ini. Kita harus oke. Ini bukan video yang baru ya. Ini video yang sudah lama. Ya, ini diposting oleh Serba Baru ya, teman-teman ya. Kita simak video ini. Oke, nah di sini Papel ini mencoba untuk mendatangi ya video-video yang di ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang dia coba katakan oh itu penistaan ya. Dia coba oh itu penistaan seperti MKC. Tapi kita lihat dulu, kita simak video dari Abdul Somad, nanti kita analisa bersama ya. Apakah Abdul Somad itu menista apa tidak, atau tergolong menista agama Kristen apa tidak, kita cek ya. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Ya. Dia langsung mengklaim itu setan ya. Ini teman-teman perhatikan. Saya tausiah di seberang pulau Batam, 1,5 jam kami sampai. Tapi tidak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan ayat. Iya. Apa sebabnya? Kata ibu-ibu mirip macam ini. Saya jelaskan dulu ya. Nah ini Abdul Somad memberikan jawaban ya, bertanya jawab di dalam masjid, di lingkungan umat Islam itu sendiri ya. Karena di dalam lingkungan umat Islam itu sendiri, maka pembahasan agama, pengajaran agama itu tidak bisa dikorelasikan penistaan karena tidak tersangkut dalam undang-undang pidana. Itu dulu yang pertama. Karena dilakukan di dalam masjid, pengajaran umat Islam itu sendiri. Apalagi posisinya bertanya jawab, menjawab pertanyaan dari jamaah-jamaahnya. Nah itu yang pertama, yang posisi seperti itu. Nanti kita akan bahas kembali ya masalah ini, kita lanjut. Terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang. Lihat, ini dia mengatakan jin kafir ya teman-teman ya. Ketika Muhammad KC mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dekat dengan jin, mereka tersinggung. Padahal ayatnya ada, teman-teman ya. Kita simak itu. Karena di salib itu ada jin kafir. Iya. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Lihat. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Lihat. Oke.
kita jawab, kita tanggapin dulu ya. Nah, ini kan Abdul Somad membahas tentang jin kafir ya. Sedangkan di ajaran Kristen itu tidak ada bahasan tentang jin. Bagaimana dia mau tahu tentang definisi jin saja? Menurut Islam dia berbeda, tidak tahu karena tidak ada ajaran tentang jin. Yang ada di ajaran Kristen itu Lucifer, iblis dan lain-lain. Dan itu berbeda makhluk antara jin kafir dengan iblis. Beda. Dalam Islam itu mengenal ada beberapa tingkatan, yaitu iblis, jin, ya itu berbeda, beda sosoknya, beda kepribadiannya. Nah, di sini kan posisi ajaran papel ini menyamakan. Sedangkan dalam Islam jin kafir itu berbeda dengan iblis. Lucifer itu berbeda. Karena kalau iblis itu kekal, terkutuk ya. Kalau jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Karena jin kafir dan jin Islam. Nah, dari pengajaran saja sudah tidak nyambung ya. Karena di ajaran Bang Papel Kristen ini tidak ada berbicara tentang jin seperti Islam ini gitu loh. Yang ada justru iblis, Lucifer, yang makhluk ini kekal memang. Dia dalam Islam pun diakuin bahwa itu kekal, hidup yang dalam posisi durhaka ya, makhluk yang terkutuk. Itu sama. Tetapi kalau jin tidak ada, itu yang pertama. Kemudian masalah patung. Di mana masuknya jin ke dalam patung? Jin kafir ini melewati patung, bukan salib itu, tapi jalannya melewati patung seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini. Jadi dalam apakah ada ajaran Islam membahas tentang jin yang masuk ke patung? Ada. Ini saya tampilkan di layar ya, saya tampilkan di layar ini dasar-dasarnya umat Islam berbicara tentang jin yang masuk ke patung, karena jin itu yang kafir itu suka tinggal di dalam patung. Nah ini, jadi kalau tuduhan Papel mengatakan kepada ajaran Islam itu bahwa oh ini penistaan, apa yang dinista? Karena memang di dalam Islam ada pengajaran tentang jin yang masuk ke dalam patung. Ya terserah patung apa saja yang dalam posisi ini dianggap dikorelasikan Abdul Somad ini dalam posisi patung yang menempel di salib itu gitu loh. Itu sebenarnya seperti itu saja gambaran Abdul Somad ini ya. Tetapi apakah ini menista? Kalau di dalam Islam ada berbicara tentang patung, tentang jin, saya kira tidak menista. Karena kalau itu menista, bagaimana? Ini pengajaran Islam. Ada ajaran Islam berbicara tentang patung, tentang jin yang masuk ke dalam patung. Nah kemudian dia coba korelasikan lagi ya, kita dengar nih, cek. Ini kan suatu penghinaan, penistaan yang luar biasa ini ya. Tapi lihatlah, dia bebas lenggang kangkung berkeliaran. Kepolisian pun tidak berani mengusut ini ya teman-teman kan. Gimana? Yang masalah penistaannya di mana itu Bang Papel ya? Penistaannya di mana? Kalau Abdul Somad berbicara tentang patung, ada ajaran di dalam Islam itu membahas patung. Kalau berbicara tentang jin yang masuk ke dalam patung, di dalam Islam ada ajaran yang membahas jin masuk ke dalam patung. Ya, kalau berbicara tentang salib, di dalam Al-Quran pun ada bicara bahas tentang salib. Jadi kalau posisi ini Anda katakan menista, itu kalau menista itu sesuatu yang tidak ada, diada-adakan, difitnahkan, dituduh-tuduhkan kepada ajaran itu. Nah ini namanya menista. Tapi kalau dalam posisi pengajaran, apalagi kasus ini sudah diklarifikasi oleh Abdul Somad sendiri lewat konferensi pers itu pada saat itu. Nah kemudian dihubung-hubungkan kembali oleh, karena kasus MKC yang lagi viral saat ini, yang katanya yang dalam posisi menistakan, disama-samakan dengan Abdul Somad. Ini parah sekali gitu loh. Silahkan saja, tidak bakal bisa kena pidana kalau posisi seperti ini. Apanya yang kena, coba Anda nilai? Berbicara patung, dalam Islam ada patung. Berbicara tentang jin, justru Islamlah yang membahas tentang jin. Ya, yang mana jin kafir itu bersembunyi, berdiam di dalam patung. Itu ada dalam Bible malah tidak ada bicara tentang jin. Dalam Islam berbicara tentang jin. Yang masuk posisinya di dalam literatur Islam itu Anda bisa lihat data-datanya, ini dia tampilkan ya. Nah, dalam posisi ini kan sudah jelas Abdul Somad di mana letak menistanya. Kalau di semua yang disampaikan Abdul Somad itu ada pengajarannya di dalam Islam. Apalagi kasus ini sudah diklarifikasi oleh Abdul Somad. Dan ini juga di lingkungan umat Islam sendiri. Jadi kalau menuduh Abdul Somad menistakan agama,
Seperti MKC ini di mana jalannya gitu loh. Di mana jalannya? Kita lanjut. Mana dicoba? Keadilannya gimana? Nah, itu ada jin di dalam kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itu yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajah jin kafir. Berhasil berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan suul khatimah. Dipanggil Allah. Nah, ini dalam posisi ini kemudian Abdul Somad berbicara tentang orang yang mau sakaratul maut, yang mau mati itu dalam posisi itu bukan masalah pengajaran yang lain lagi, tetapi posisi sakaratul maut. Di mana para orang sakaratul maut mau mati itu godaan-godaan iblis, setan itu sangat kuat. Nah, disinilah Abdul Somad menggambarkan seperti itu. Tapi kita lihat respon dari Papel ini aneh, beda sendiri, tidak nyambung gitu loh kita dengar. Wow. Bayangkan ini teman-teman, ya. Apa yang terjadi? Tapi ya aman-aman saja. Kenapa tiba-tiba Muhammad KC ditangkap? Pak Polisi, bagaimana nih Pak Polisi? Pertanggungjawabannya Pak Polisi. Kami hanya butuh keadilan Pak Polisi. Ya. Bedanya Abdul Somad sama MKC si Kucluk itu, kalau MKC menuduh orang lain, menghina kitab kuning, menghina santri pesantren, mengatakan sesat ajaran santri di pesantren itu terkontaminasi teroris, mengatakan kitab kuning itu bisa menyesatkan, itu bedanya. Nah, sedangkan Abdul Somad berbicara sesuai dengan literatur Islam, itu bedanya. Nah, si MKC menuduh umat Islam dalam posisi santri-santri itu sesat, sedangkan polisi sendiri menyuruh belajar dengan kitab kuning untuk menangkal ajaran radikal-radikal teroris-teroris itu. Dalam kitab kuning itu sangat berguna. Itu program dari polisi seperti itu. Kapolri menyampaikan, Anda bisa lihat di TV One dan lain-lain itu, bahwa program utama itu polisi disuruh belajar programnya kepada kitab kuning. Datang MKC mengatakan sesat kitab kuning. Itu bedanya. MKC mengatakan sesat kitab kuning, menuduh kitab kuning itu sesat, menuduh para santri-santri itu, lulusan santri itu tidak berguna, tidak ada pengajaran yang baik, membuat apa dia bilang teknologi itu tidak baik, tidak ada, hanya bisa berceramah. Itu bedanya. Pengajaran tuduhan pakai C tidak berdasar. Itu banyak fitnahan di dalamnya, menghujat santri, menghujat kitab kuning, mengatakan sesat, padahal sumber ajaran kitab kuning itu bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan mengatakan sesat kitab kuning, banyak sekali orang yang dalam posisi ini tersakiti, termasuk dalam posisi ini para santri, ya, pondok pesantren. Apalagi pesantren itu di kalangan NU yang terbanyak menjalankan kitab kuning ini. Nah, itu tersakiti sekali orang-orang NU, semuanya hampir tersakiti, karena NU lah yang selama ini menjaga toleransi, memupuk toleransi beragama. Dalam hal ini datang MKC merusak itu gitu loh, menggores kerukunan antar umat beragama. Ini yang membuat berbeda antara MKC dengan Abdul Somad. Kalau Abdul Somad murni tanya jawab di masjid, Abdul Somad murni menjawab tanya jawab di masjid pengajaran Islam, ya, dan ini pun sudah diklarifikasi oleh Abdul Somad. Terus apa yang disampaikan oleh Abdul Somad itu semua ada literaturnya di dalam Islam, ya, jadi murni pengajaran Islam. Jadi di mana letak dituduh oleh Papel ini menista agama gitu loh, di mana letaknya? Semua ada, dan ini tidak bisa dibawa ke ranah hukum karena tidak ada unsur penistaan di dalamnya, karena semua literatur Islam yang menjawabnya. Kita jawab kembali ya. Alhamdulillah. Selamatkan orang Islam, jangan sampai mati suul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya bagi Wow, dia begitu jijinya ya, dengan tanda salib, bahkan lambang palang merah pun
dianggap itu. Ingat ya, di dalam kekristenan itu teman-teman ya, Anda itu ya menjadi umat Kristus itu ketika Anda hidup mengakui Dia, Anda diampuni, diselamatkan, dikuduskan, bukan ketika Anda mati. Makanya Kristen Protestan itu nggak ada ritual-ritual doa-doa untuk orang mati. Nah, di sini kan jelas sekali Papel nggak nyambung apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad ini. Ini dalam Ustadz Abdul Somad menyampaikan dalam kerangka, dalam tema menjelang kematian. Nah, jadi nggak nyambung, sudah bahasan Papel ini sudah nggak nyambung. Dia nggak ngerti orang dalam Islam, orang yang mau sakaratul maut menjelang kematian itu, itulah posisi di mana setan, iblis itu menggoda manusia sedemikian mungkin, sedapat mungkin. Artinya kalau bisa pada saat itu kafir, ya kafir orang itu, dikafirkan pada saat menjelang sakaratul maut. Nah, ini yang nggak ada pelajaran di ajaran Papel. Dia langsung mengklaim, oh mati itu mati, bayangkan mati. Oh, padahal dia, yang disampaikan Abdul Somad menjelang kematian yang dibahas tadi materinya. Berarti ini sudah Papel nggak nyambung ini. Kita lanjut kembali. Ngapain doa-doa orang mati? Udah mati, udah selesai. Tapi selagi hidup itu loh. Kalau selagi hidup itu Anda tidak membuka hati, tidak percaya Yesus, ya walaupun Anda setelah mati dikubur Kristen, nggak ada guna. Ya. Saya kira ini sudah nggak nyambung, Mbak Papel. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu peristiwa orang yang mau sakaratul maut menjelang kematian. Sedangkan respon yang disampaikan Papel ini masalah orang mati. Ini nggak nyambung sudah. Sebenarnya nggak nyambung ini bahasan Abdul Somad dengan Papel. Tapi ujung-ujungnya menjustis Abdul Somad menista. Ini kan aneh ini. Sesuatu yang sudah nggak nyambung, menjustis Abdul Somad menista. Padahal dia nggak tahu posisi itu. Yang pertama itu. Yang kedua, apa yang disampaikan Abdul Somad itu pengajaran, murni pengajaran di dalam masjid. Tentang apabila orang menjelang sakaratul maut, banyak sekali godaan-godaan setan yang membuat orang itu bisa memurtad gitu loh. Nah ini parah, tapi ini nggak nyambung di Abdul Somad. Oke, saya kira cukup jelas ya yang untuk masalah Abdul Somad. Berarti beda sama MKC yang dituduh oleh kawan-kawan pengikut Paulus ini, sama kasusnya dengan MKC. Ya beda. Kalau MKC murni menghujat, menista, menjelek-jelekan orang lain, kitab kuning, segala macam itu tanpa dasar, tanpa dalil. Beda sekali. Nanti dia buktikan itu di video-video sebelumnya juga ada beberapa bukti argumen dari MKC, pakai C ini yang menghujat ajaran Islam tanpa dalil dan dasar. Contohnya yang dia sampaikan yaitu dia menuduh umat Islam menyembah batu. Tidak ada dalilnya Islam dalam apapun posisinya menyembah batu, itu tidak ada. Kemudian dia menuduh Nabi Muhammad raja jin. Padahal di ayat Al-Quran itu berbicara tentang pada saat jin datang mengerumuni Nabi Muhammad kemudian masuk Islam karena bacaan Al-Quran. Kemudian datang MKC menuduh Nabi Muhammad raja jin, itu tidak ada dalilnya. Belum lagi berbicara tentang malaikat yang dikatakan sesat oleh MKC. Belum lagi dia menghujat haji yang dia sampai itu yang katanya untuk bangsa Arab saja, menyenangkan Arab, itu menghujat ibadah haji. Banyak sekali pengajaran yang dihujatkan oleh MKC. Tidak sama, beda jauh sekali sama penistaan yang dituduh-tuduhkan kepada Abdul Somad ya. Oke. Saya kira cukup jelas ya untuk mengcounter tuduhan-tuduhan dari akun ya, termasuk di sini Papel 88 dan kawan-kawan yang lagi diskusi di sini ya. Oke, kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.